Ya, ini ada satu pertanyaan dari Pak Rahutomo. Bolehkah perusahaan mengenakan denda bagi karyawan yang melakukan kelalaian sehingga menimbulkan kerugian perusahaan? Misalnya mobil perusahaan kecelakaan, pengemudi dikenakan denda kah? Nah, jika boleh, menggunakan dasar regulasi yang mana? Seberapa besar boleh dikenakan denda? Terima kasih Pak Denny. Baik, denda itu diatur sebenarnya. Kalau di dalam zamannya Undang-Undang 13 itu ada PP 78 2015 ya, kalau nggak salah itu tentang PP tentang pengupahan. Sebelum PP itu muncul ada PP 881 itu tentang perlindungan upah. Nah, tentang perlindungan upah. Kemudian setelah UCK keluar, PP 78 2015 yang ditentang sama teman-teman serikat berubah juga menjadi PP 36 2021. Nah, di semua PP tadi, tiga tadi, bahkan termasuk yang terbaru PP 36 tahun 2021, di sana itu ada diatur mengenai denda dan ganti rugi. Ganti kerugian. Ada, di sana ada diatur denda dan ganti rugi. Ada persyaratannya, jadi kalau tadi teman kita menanyakan dasar regulasinya, coba lihat di PP 36 2021 ada di bab tentang denda dan ganti rugi atau potongan upah. Bab besarnya itu potongan upah. Ya, nah di sana ada diatur. Nanti silakan dipelajari detailnya. Seingat saya di sana ada aturan khususnya. Ya. Hal pertama yang saya ingat, denda itu tidak bisa dijalankan kecuali sudah ada aturannya. Ya. Nah, ini menarik nih. Jadi meskipun ada di dalam PP, dalam peraturan perundangan, kebetulan ini peraturan pemerintahnya ada disebutkan mengenai denda, tapi ada syarat bahwa denda ini harus diatur dulu di dalam PK, PP atau PKB. Harus tercantum. Harus dicantumkan dulu gitu loh. Karena klausa denda di dalam PP 36 2021 maupun PP yang lalu, yang sebelumnya itu bersifat umum. Nah, denda itu harus spesifik. Denda atas apa? Kelalaian pekerjaan. Tadi kelalaian pekerjaan, mobil kecelakaan. Ya kan, mobil perusahaan kecelakaan. Di dalam PP 36 2021 nggak disebutkan spesifik bilang mobil kecelakaan atau bilang kelalaian. Jadi case-nya nggak ada. Nggak ada. Dia hanya bicara tentang aturan denda boleh apa nggak boleh, berapa besar dan sebagainya. Nah, itu harus dicantumkan dulu spesifik detail di dalam perjanjian kerja, PP, peraturan perusahaan atau PKB, perjanjian kerja bersama. Berarti termasuk mekanisme pembayarannya, berapa jumlah potongan dalam 1 bulan. Betul. Itu syarat pertama. Syarat kedua yang saya ingat juga adalah, dan ini yang penting dua syarat ini, denda yang dikumpulkan dari keadaan seperti ini itu tidak boleh dipergunakan untuk kepentingan perusahaan. Hati-hati. Nah, yang menarik nih kan, seru nih, baru dengar saya. si karyawan, iya, yang menarik nih kan gini nih. Iya. Karyawan bikin salah, nabrakin forklift. Wah, kena denda kamu, betul kan? Sebutnya kena denda kamu, gitu. Denda misalkan 5.000 atau gini lah, yang sederhana aja, yang sering kita dengar. Ada English Day. Setiap hari Jumat, misalkan nih di perusahaan ini setiap hari Jumat English Day. Ya kan? Siapa yang tidak berbicara bahasa Inggris di hari ini jam 8 sampai jam 5 sore di jam kerja kena denda 5.000 perak. Kan gitu? Ya. Itu denda. Dan itu harus diatur kan? Supaya bisa diberlakukan, maka harus diatur dulu di dalam perjanjian kerja atau PP atau PKB. Kalau di dalam SK apakah bisa ya SK? Nggak masalah. Karena sepanjang SK itu dihubungkan dengan peraturan perusahaan atau PKB. Iya, itu kan bentuknya kebijakan dan itu juga disosialisasikan dan dipahami oleh sepanjang itu ada dihubungkan dengan diakui oleh peraturan perusahaan atau PKB-nya. Ya. Nah, maka English Day tadi, si Denny kebetulan dia nggak berbahasa Inggris pas hari Jumat itu. Setiap kata denda 5.000 misalkan gitu. Ada 10 kata, udah 50.000 nih kan gitu. 50.000 kumpulin nih, masukin dalam kotak. Ya. Nah, ketentuan mendasar tentang denda di dalam PP 36 2021 sana disebutkan dendanya yang dikumpulin tadi itu nggak boleh dipakai buat perusahaan. Jadi perusahaan udah terkumpul berapa hari ini, hari Jumat ini terkumpul 500.000 karena banyak, makin banyak yang nggak bisa bahasa Inggris, terkumpul 5 juta misalkan Jumat ini.
Nambahin beli bahan baku. Nah, 5 jutanya buat nambah beli material, gitu. Itu nggak boleh, Pak. Gitu. Jadi Harus dan itu kembali ke dilarang. karyawan ya kan, dari karyawan untuk Jadi karyawan. itu harus dipergunakan untuk kepentingan karyawan. Untuk apa? Oh, misalkan tercapai target, kita beli Coca-Cola atau beli apa minuman, beli Bagi pizza, gitu kan, tumpengan misalkan. Nah itu silahkan, ya kan? Kasih coklat rame-rame gitu. Nah itu boleh menggunakannya. Tetapi kalau dipakai untuk kepentingan perusahaan, oke masuk ke rekening perusahaan ya, nambahin akun operasional, itu nggak boleh. Nggak boleh ya. Itu dilarang. Nah, kalau dalam pertanyaannya ini, kalau saya lihat sebenarnya mungkin maksudnya bukan denda, Pak, tapi ganti rugi. Ya. Ya kan? Setahu saya pemahamannya bisa jadi ini adalah ganti rugi. Biasanya kan Nah. perusahaan itu mencantumkan di dalam PP ganti kerugian. Yang terjadi adalah terjadi misalnya karyawan melakukan kecerobohan sehingga mengakibatkan kerugian secara finansial. Nah. Kemudian apakah tadi misalnya ada kasus-kasus kan banyak terjadi tuh Ya. kehilangan uang misalnya dia pegang kepercayaan uang gitu ya dan hilang dan sebagainya, dan inventaris yang lain dari perusahaan itu mungkin jatuhnya sih ganti kerugian ya. Nah, kalau itu ganti kerugian. Ketentuan mengenai ganti kerugian berbeda lagi. Ya. Ada di pasal berikutnya setelah denda. Ya. Dan itu ada aturan-aturannya. Kalau ganti kerugian memang itu memang untuk perusahaan. Karena itu mengganti kerugian perusahaan. Tetapi mengganti kerugian ini juga harus berhati-hati, harus berlaku wajar. Nih, saya beli handphone, anggaplah ini perusahaan nih, handphone perusahaan. Waktu dibeli, handphone ini harganya 5 juta. Oke. Itu tahun 2020 belinya. Kemudian tahun 2022, berarti udah 2 tahun nih ya. 2022, ini handphone jatuh, pecah atau hilang, dicopet orang gitu kan. Dicuri orang, ketinggalan di mana gitu ya. Terus hilang. Perusahaan menetapkan ganti rugi. Kira-kira berapa ganti rugi yang ditetapkan kepada si Denny? 5 juta? Nggak boleh kalau 5 juta. Harus sesuai dengan nilai buku. Nilai susut ya. Iya. Dalam pembukuan perusahaan setelah 2 tahun, handphone yang tadinya dibeli senilai 5 juta itu berapa? Ganti rugi apa nilai bukunya? Itu yang ganti rugi, Pak. 2 tahun mengalami amortisasi. Amortisasi lah, apalah itu namanya. Penyusutan lah ya. Penyusutan, ya kan? Oke, ini bisa jadi kan gini kasusnya ini Pak Denny. Jadi kasusnya adalah sebenarnya kan perusahaan pasti kan punya asuransi kendaraan gitu ya. Nah ini apakah memang tadi kan bicara masalah denda tadi. Saya nggak tahu apakah memang tujuan perusahaan adalah untuk memberikan semacam kayak dampak psikologis gitu ya. Artinya responsibility dari karyawan ini tetap diprioritaskan. Itu saya nggak tahu apakah memang itu dihubungkan dengan itu ya. Jadi sehingga sebenarnya bukan masalah uangnya ganti ruginya. Karena memang itu kan sudah di-cover sama asuransi, tapi ini lebih kepada bagaimana setiap karyawan ini punya sense of responsibility-nya lebih tinggi. Ya, yang mungkin dimaksud, yang dimaksud sama penanya kita ini kelihatannya 2 hal yang saya soroti. Ya, yang pertama tentang istilah yang akan digunakan. Ya, saya sangat menyarankan untuk tidak menggunakan istilah denda lagi di sini. Ya. Karena kalau denda aturannya ada, dan itu tadi nggak boleh dipakai sama perusahaan. Ya kan? Itu yang pertama. Jadi pakailah istilah ganti kerugian. Ya. Jangan denda untuk ganti kerugian. Nah itu nggak ada denda untuk ganti kerugian, nggak ada. Itu karena hukumnya beda. Denda sendiri, ganti kerugian sendiri. Kalau ini dipakai untuk mengganti kerugian perusahaan, pakailah ganti kerugian. Ya. Kalau ini sifatnya adalah menghukum karena kelalaian tadi English Day misalkan, atau hari ini harus pada bawa souvenir tapi dia nggak bawa, kena denda 10.000 perak misalkan, itu adalah denda yang tidak boleh dipakai untuk operasional perusahaan. Jelas. Jadi pakailah ganti kerugian. Itu yang pertama. Yang kedua, ini tadi asuransi ada resiko sendiri nih, maksudnya kan on risk ya. Jadi biasanya kalau asuransi itu nanti misalkan tabrak kemudian terus dia harus ke bengkel, habisnya berapa totalnya, ada on risk 200.000 apa 300.000 gitu kan. Biasanya paling tinggi sekitar 500 ya. Nah, apakah ini boleh dikenakan kepada si pengemudi? Pertama, aturannya harus dibuat dulu. Ganti kerugian, kemudian harus dimunculkan di dalam PK, PP atau PKB. Kalau itu belum ada, nggak boleh. Jadi sepanjang belum ada dan belum disosialisasikan juga ya. Jadi ikutin prosedurnya. Kalau itu karena disebutkan harus dalam PP atau PKB harus muncul. Kalau perusahaan itu ada PKB berarti harus ada di dalam PKB-nya.
Kalau PKB berarti harus ada persetujuan dengan serikat. Tertuang secara aturan tertulis. Dalam PKB-nya. Iya. Kalau itu dalam PP berarti harus Iya. mengikuti pengesahan dari pemerintah.